Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar prakarya aspek pengolahan. Pengolahan kali ini yang kita bahas adalah pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian memahami tentang pengertian bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Kemudian yang kedua, kalian juga memahami jenis bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Adapun pengertian bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan adalah semua bahan pangan yang menjadi sumber zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang semua berasal dari hewan. Kemudian jenis bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Sebagai contoh dari hasil peternakan, yaitu daging, telur, dan susu. Adapun yang berasal dari perikanan, yang pertama adalah ikan itu sendiri, kemudian udang, cumi-cumi, dan salah satu hasil peternakan yang akan kita bahas di sini adalah daging. Daging merupakan bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus oleh kulit dan melekat di tulang, yang merupakan bahan olahan pangan. Berarti terletak di bawahnya kulit, kemudian yang melekat pada tulang. Adapun berdasarkan warnanya, daging dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, daging yang berwarna putih. Pada umumnya, berasal dari unggas atau hewan yang bersayap. Di antaranya adalah ayam dan burung. Kemudian, daging yang berwarna merah. Pada umumnya berasal dari hewan yang berkaki 4. Di antaranya adalah sapi, kerbau, kambing, dan babi. Daging yang dapat dikonsumsi oleh manusia di antaranya yang pertama adalah daging ayam, yang merupakan sumber protein, lemak tak jenuh, kemudian vitamin A, vitamin B, dan berbagai mineral. Kemudian daging sapi. Daging sapi merupakan sumber protein hewani yang paling digemari dan diminati oleh masyarakat di dunia, dikarenakan dapat diolah menjadi berbagai masakan sesuai dengan daerahnya masing-masing atau negaranya masing-masing. Kemudian daging kerbau. Daging kerbau mempunyai ciri berwarna merah agak gelap. Kemudian tekstur dagingnya agak kasar dan kandungan lemaknya relatif rendah. Kemudian daging kambing. Pada umumnya dikonsumsi sebagai sate. Daging ini mempunyai ciri lebih empuk, kemudian seratnya lebih halus dan memiliki aroma yang khas. Yang terakhir adalah daging babi. Ini hampir sama dengan daging ayam, warnanya agak pucat, kemudian teksturnya elastis, seratnya terlihat samar dan sangat renggang. Hasil peternakan selain daging yang bisa dikonsumsi adalah telur, yaitu telur kampung, telur ayam kampung, kemudian telur boiler atau lehoren, telur itik atau bebek, kemudian telur puyuh. Ada lagi susu. Susu merupakan cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia atau menyusui untuk bahan makanan bagi anaknya. Tetapi karena memang kandungan gizinya bagus untuk dikonsumsi, oleh sebab itu dikonsumsi oleh manusia. Kemudian susu yang dikonsumsi pada umumnya susu sapi, kemudian susu kambing, susu domba, susu unta, dan susu kuda. Kita beranjak pada
hasil perikanan. Berdasarkan ekologinya atau tempat hidupnya, ikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang berasal dari air tawar, kemudian dari perairan air payau atau campuran antara air tawar dan air laut, kemudian yang terakhir dari laut. Ikan air tawar yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah ikan lele. Ini harganya relatif murah dan gizinya bagus karena mengandung omega 3 untuk kecerdasan otak. Kemudian ikan mas, ini warnanya merah kekuningan. Kemudian ikan gurame dan ikan bawal. Ikan gurame warnanya hampir sama dengan bawal, agak gelap, tetapi lebih besar ikan gurame. Sedangkan dari perairan air payau, ini pada umumnya dari tambak, yang pertama ikan bandeng, kemudian ikan kakap, ikan patin, dan ikan nila. Yang terakhir adalah hasil laut sebagai bahan pangan. Yang pertama adalah ikan tuna, kemudian ikan tenggiri, cumi-cumi, kemudian udang. Ini harganya relatif mahal karena kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding kedua hasil yang lain, air tawar dan air payau. Dari pembelajaran kali ini, semoga kalian memahami, kemudian silahkan dirangkum sendiri dan jawab soal yang merupakan tugas kalian, bisa dikerjakan di kertas ataupun di buku. Kemudian, nanti kalau ada tidak jelasnya, silahkan dicari di buku yang kalian pegang. Tugas yang pertama adalah, berilah 3 contoh bahan makanan dari hasil peternakan atau perikanan. Ini ketiga-tiganya boleh dari peternakan semua atau ketiga-tiganya dari hasil perikanan, ataupun 3 itu terdiri dari hasil peternakan atau perikanan. Setelah itu, sebutkan manfaat bahan pangan tersebut bagi tubuh manusia. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian lebih mengerti, lebih memahami, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan sampai menumpuk. Kalau menumpuk nanti akhirnya akan memberatkan kalian sendiri. Demikian saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.